Hai Sobat Sipemas, kami dari KKMDR UIN Mengabdi 2020-2021 akan membahas tentang moderasi beragama. Simak penjelasannya. Arti dari moderasi, apa sih? Jadi moderasi merupakan jalan tengah yang dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat seorang moderator yang menengahi proses diskusi, tentunya bersikap adil, tidak berpihak kepada siapapun dan pendapat manapun. Lalu, apa arti dari moderasi beragama sendiri? Moderasi beragama berarti cara beragama di jalan tengah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu ekstrim dalam menjalani ajaran agama. Dan orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Tapi, benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Ya, benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan pada sesuatu yang buruk. Sesuatu yang jelas-jelas baik pun jika dilakukan berlebihan akan menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan apalagi dalam masalah beragama. Nah, mungkin Sobat Sipemas bertanya-tanya, emang gimana sih beragama yang berlebihan itu? Oke, kami kasih contoh ya. Ada seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama. Hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal, hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya juga bisa loh dikatakan berlebihan. Jadi di sini seseorang bisa dikatakan berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Nah, dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Memangnya, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Jadi, orang moderat harus berada di tengah di antara kedua kutub ekstrim, tidak berlebihan dalam beragama dan juga tidak berlebihan dalam menyepelekan agama. Oke, dari sini dapat kita simpulkan batasan bahwa pemahaman dan pengalaman seseorang beragama dapat dinilai berlebihan. Yang pertama, nilai kemanusiaan, yang kedua, kesepakatan bersama, dan yang ketiga, ketertiban umum. Berikut contoh melanggar batasan kemanusiaan. Jika seseorang atas nama ajaran agama melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, sudah dapat dikatakan melanggar nilai kemanusiaan. Contoh konkretnya, dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar dan menewaskan puluhan korban. Dan berikutnya, contoh melanggar batasan kesepakatan beragama. Jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah dapat dikatakan dengan nilai ekstrim atau melanggar. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh warga di lingkungan setempat. Jika seseorang atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah disetujui tersebut, maka ia dapat dikatakan berlebih-lebihan atau melanggar. Dan selanjutnya, contoh melanggar batasan ketertiban umum. Jika seseorang atas nama ajaran agama memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Lalu, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tentu tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tetapi, apakah orang yang moderat dianggap tidak teguh dalam beragama? Tentu tidak demikian, karena seorang yang moderat harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan di mana tafsir ajaran agama yang perlu ditoleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Tetapi, apakah orang yang moderat
dianggap tidak teguh dalam beragama? Tentu tidak demikian, karena seorang yang moderat harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan di mana tafsir ajaran agama yang perlu ditoleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Nah, mungkin Sobat Sipemas ada yang bertanya lagi, mengapa moderasi beragama diperlukan? Ya, karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama ajaran agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap seperti itulah yang harus dimoderasi untuk mengembalikan pemahaman dan praktik beragama yang sesuai dengan esensinya. Berikut merupakan cara menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Indonesia disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin dengan rukun dan damai. Dan itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang agamis dengan karakter yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Jadi, moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri bangsa Indonesia.